Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel saya, Camelia Channel. Kali ini saya akan membahas tentang DDL, yaitu Data Definition Language, dan DML, Data Manipulation Language, di mana materi ini adalah kelanjutan dari video berikutnya yang membahas tentang basis data atau database. Yang di video sebelumnya saya membuat tutorial tentang bagaimana cara menginstal aplikasi SAM yang di dalamnya sudah ada aplikasi web server, PHP-MyAdmin, dan juga MySQL dalam satu bundle untuk instalasi pada sistem operasi Windows. Sebelum Anda menyimak video ini, jangan lupa bila Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Tentunya silahkan tonton video ini sampai tuntas agar Anda bisa memahami dengan benar materi yang ada di dalam video ini. Kemudian bila ada yang kurang jelas, silahkan isikan di kolom komentar, ajukan pertanyaan. Tentunya kritik dan saran Anda sangat bermanfaat bagi kami. Anda juga mungkin bisa request beberapa tutorial yang mungkin bisa kami tindak lanjuti. Baik, marilah kita lakukan atau kita lanjutkan materi berikutnya tentang DDL dan DML pada basis data atau database. Baik, untuk memulai pembelajaran tentang DDL, alangkah lebih baiknya kita lihat dulu di browser ya. Apa itu DDL? DDL, mungkin Anda bisa memasukkan keyword seperti itu. Misalkan di sini ada DDL. Jadi DDL yang pertama adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, menghapus struktur dan definisi metadata dari objek-objek database. Jadi seperti database, kemudian tabel, dan struktur daripada tabel tersebut. Kemudian DML adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk proses pengolahan isi data. Isi data berarti dia di dalam tabel, seperti memasukkan, merubah, menghapus isi data, dan tidak terkait dengan struktur dan definisi tipe data dari objek database. Karena struktur dan definisi tipe data di dalam database itu adalah DDL. Baik, di sini ada kumpulan DDL, yaitu ada hubungannya dengan database dan tabel menampilkan. Kemudian yang kalau DML itu adalah tentang menghapus, isinya memasukkan, menampilkan, begitu. Baik, untuk prakteknya karena kita sudah punya sum di sini, ini kita start ya. Kita masuk pada cell. Cell karena apa? Karena kalau kita menggunakan berbagai sistem operasi, kita harus menguasai perintah SQL yang berbasis command. Kita bisa saja menggunakan web base. Baik, saya login dulu yang pertama karena kita menggunakan perintah SQL. SQL min u root min p. Biasanya usernya adalah root tanpa password. Maka sampai di sini kita bisa atau sudah login ke server karena database-nya adalah sebuah server database atau basis data. Berikutnya adalah database. Kita tampilkan dulu di sini ada database-nya atau tidak. Saya buat show database. Ya, di sini ada DB Camelia, Information, MySQL, Performance, PHP-MyAdmin, Task. Itu adalah nama-nama database-nya. Berikutnya, saya ingin melihat, misalkan ya, melihat isi daripada database DB Camelia itu apa sih? Ya, maka saya bisa menggunakan perintah use DB Camelia. Kemudian di situ ada keterangannya. Saya tampilkan di dalamnya karena di dalam database ada tabel. So tables. Ada tabel. Oh, di dalam tabel ini struktur datanya apa saja ya? Ada berapa kolom, berapa baris, tipe datanya apa aja? Maka saya bisa menggunakan perintah tabel amel. Baik, sampai di sini Anda sudah bisa login ke database-nya, kemudian menggunakan database-nya, menampilkan tabel, mengambilkan isi tabelnya. Kemudian saya ingin tahu di dalam tabel ini ada data apa saja. Maka saya bisa menggunakan select bintang from tabel amel. Ya.
Sampai di sini, ini adalah isi daripada sebuah database. Kemudian saya ingin, misalkan saya exit keluar. Ya, keluar dari server database. Kemudian saya ingin login lagi, MySQL min u root min p, enter. Saya ingin membuat sebuah database baru. Kalau tadi kan saya menampilkan database yang sudah ada. Create database. DB karyawan. Saya tampilkan show database. Database yang kita buat kebanyakan ya. Show. Ya. DB karyawan sudah kita buat. Berikutnya saya ingin menggunakan DB karyawan itu dan kemudian membuat tabel di dalamnya. Use DB karyawan. Saya tampilkan tabelnya dulu. Ada nggak? Di dalamnya belum ada tabel. Berikutnya saya akan membuat sebuah tabel. Create tabel karyawan. Di dalamnya ada ID karyawan. Saya buat tipe datanya varchar. Panjang lengthnya mungkin 5 saja. Kemudian nama karyawan. Tipe datanya varchar juga. Panjangnya mungkin 50 karakter untuk nama. Kemudian alamat. Tipe datanya varchar juga. Panjang karakternya mungkin saya buat 100. Kemudian primary key-nya saya setting ID karyawan. Kemudian setelah itu ditutup, titik koma, enter. Ada yang keliru, Regnir tabel karyawan, ada yang keliru. Create tabel karyawan. Oh, create tabel, kurang. Kita akan membuat tabel, enter. Satu tabel, jadi saya tampilkan show tables. Ada tabel karyawan jadi. Strukturnya seperti apa? Apakah seperti yang kita buat tadi? Saya bisa menambahkan dengan dash. Tabel karyawan. Tabel sudah jadi dengan struktur. Ada seperti varchar, berapa panjangnya, lengthnya, dan lain-lain. Maka berikutnya kita isi. Kalau bagian membuat database, membuat tabel, field tadi adalah namanya DDL. Berikutnya adalah kita isikan yang masuk dalam kategori DML. Bisa masuk insert into tabel karyawan. Yang saya isi adalah ID karyawan, nama karyawan, alamat. Values isinya ID karyawan saya isi dengan 1, nama karyawan saya isi dengan Fatur, alamatnya saya isi dengan Malangkap. Titik koma, enter. Nama karyawan tidak ada, yang ada itu adalah nama, Karwayan ya, keliru saya. Nulisnya ini Karwayan. Sudah terlanjur ya. Karwayan. ID karyawan, nama Karwayan, alamat, valus. Saya coba lagi. Jadi di dalam SQL ini kalau kita salah memasukkan data atau mengetikkan satu karakter saja, maka perintah tersebut langsung tertolak. Tapi di sini ada keterangannya. Salahnya di mana ya gitu. Masih ada ancar-ancarnya lah. Maka saya tampilkan select, ini menampilkan isi tabel ya. Select bintang from tabel karyawan. Ya, isinya berubah.
Kemudian kalau kita menghapus bisa nggak ya? Atau memasukkan lagi lah. Saya pakai perintah insert into tabel karyawan, nama karyawan, value-nya 2 misalkan. Value-nya 2. Kemudian di sini saya kasih nama Rahman misalkan. Malangkat, Jawa Timur. Enter. Saya tampilkan lagi. Data kedua masuk. Ini masuk di ML. Berikutnya saya ingin menghapus salah satu yang ID karyawan. Delete from tabel karyawan where ID karyawan sama dengan 1. Misalkan yang nomor 1 saya hapus. Saya tampilkan lagi. Data nomor 1 terhapus. Ini masuk dalam kategori DML, yaitu menghapus isi data. Berikutnya saya ingin mengupdate atau merubah isi datanya. Maka saya bisa update tabel karyawan set. Misalkan nama karyawan ya. Karyawan sama dengan fatur and where ID karyawan sama dengan 2. Itu row match 1, jadi ada perubahan. Select bintang from. Sampai sini sudah berubah datanya. Sampai di sini Anda sudah mengenal apa itu DDL, apa itu DML pada database berbasis konsul atau terminal. Anda bisa membuat database, bisa mengisi database dengan tabel, membuat tabel, melihat struktur tabel, mengisi tabel, menghapus isi tabel, mengupdate isi tabel berbasis konsul yang bisa Anda gunakan pada berbagai sistem operasi. Berikutnya saya tunjukkan karena SAM ini ada web servernya, ada phpMyAdmin-nya, maka kita juga bisa membuktikan apakah yang kita buat tadi itu benar-benar ada. Ini ada database, saya refresh. Kemudian tadi saya buat DB karyawan. Di dalam DB karyawan ada tabel karyawan. Ada satu data yang kita masukkan. Strukturnya ada di sini. Sebenarnya kita bisa saja membuat database menggunakan phpMyAdmin ini. Tetapi kalau kita menggunakan web base dan versi terminal, tentunya harusnya aksesnya itu pasti lebih cepat pada terminal. Karena ketika kita melakukan kombinasi pemrograman basis data ini dengan berbagai bahasa pemrograman, Anda harus menguasai sintaks daripada yang berbasis konsul atau terminal. Sampai di sini saya rasa tutorial tentang bagaimana cara membuat database atau DDL dan DML pada basis data sudah cukup. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan, kritik dan saran silakan isikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen untuk selalu mendukung kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.